Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dan berikut kita akan simak agenda ekonomi yang dapat kita cermati di pekan ini, pemirsa. Dari Amerika Serikat terkait dengan PMI manufaktur, kemudian juga dari Eropa ada pidato Gubernur ECB Lagarde, dan di Prancis ada PMI manufaktur, kemudian dari Italia indeks harga konsumen, dan juga dari China ada data soal penjualan retail. Kemudian di Korea Selatan jumlah uang beredar, dan juga dari Indonesia ada neraca perdagangan. Dan seperti itu kita akan lihat agenda emiten yang juga akan kita cermati di pagi hari ini, pemirsa. Ya, PTRO, kemudian NSSS, KRAS, dan juga SCPI menggelar rapat umum pemegang saham. Wika menggelar rupa obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2021. Kemudian juga agenda lain juga dilakukan oleh Wika dan MCOL, dan NICL menggelar pembayaran dividen tunai interim. Sementara itu East Duty, DPS dividen tunai interim, dan GDST ex dividen tunai interim. Dan berikutnya penutupan dari bursa-bursa utama Asia. Ya, untuk Nikkei dibuka, maksud kami ini adalah data-data pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Nikkei dibuka menguat 0,26% di level 39.572, STI Singapura menguat 0,04% di level 3.812, Kospi Korea dibuka menguat 0,09% di level 2.496, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 2,09% di level 19.971. Dan pagi hari ini kami akan berbincang melalui video conference, ada Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis Stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi Mas. Baik Mas Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz di pagi hari ini. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG di pekan lalu, 2 hari melemah berturut-turut, apa yang bisa dianalisis dari pergerakan tersebut, dan sebetulnya apa yang cukup memberatkan pergerakan IHSG di 2 hari di akhir pekan lalu sebetulnya Mas Abdul? Oke, baik. Teman-teman investor sekalian, bahwasannya memang pekan lalu itu sebenarnya IHSG cukup baik ya. Di awal pekan lalu memang penguatan IHSG itu cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Tapi memang pada hari Kamis dan Jumat, IHSG itu melemah atau terbebani hingga 1,8%. Yang mana hal itu didominasi juga dengan penurunan saham-saham blue chip, termasuk saham-saham banking. Nah, yang perlu teman-teman investor cermati bahwasannya adalah memang ada beberapa katalis yang menyebabkan IHSG mengalami pelemahan. Selain memang aksi jual para investor pada hari Jumat kemarin, nah memang ada indikasi lain. Nah, hal itu yang bisa teman-teman investor cermati seperti memang inflasi yang ada di Amerika Serikat mengalami kenaikan yang mana di angka 2,7% di bulan November atau lebih tinggi 0,1% di 2,6% di bulan Oktober. Hal ini disambut negatif oleh para investor melihat bahwasannya memang ketika inflasi turun di pertengahan tahun 2024 ini, investor sudah melihat bahwasannya memang outlook pasar ekonomi di Amerika Serikat itu cukup baik dikarenakan memang inflasi yang terjaga mendekati angka 2% dan juga suku bunga yang diturunkan ke level kisaran 4,75%. Nah, di sisi lain memang hal ini menjadi sentimen negatif nih disambut oleh investor-investor yang ada di Indonesia, termasuk investor asing yang ada di Indonesia. Yang mana memang setelah data inflasi Amerika Serikat dirilis dan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, walaupun memang sesuai ekspektasi, tetapi hal ini memicu outflow dari para investor di pasar saham maupun pasar obligasi. Hal ini tercermin dari memang outflow yang ada di Indonesia itu di pekan lalu itu mencapai 2,7 triliun rupiah, yang mana didominasi oleh saham-saham perbankan seperti BBRI 1,7 triliun, lalu ada BMRI hingga 563 miliar. Nah, hal ini mengakibatkan memang rupiah itu terdepresiasi, yang mana terdepresiasinya itu cukup dalam, itu 1,5% di pekan lalu di level range-nya 5.800 hingga 16.050, dan hari ini memang pergerakannya masih di level di bawah
16.000. Di sisi lain juga memang data fiskal Indonesia juga dirilis pekan lalu menunjukkan bahwasannya di bulan November itu selama 2024 hingga November 2024 itu fiskal Indonesia defisit di 401,8 triliun rupiah atau 1,78% dari GDP Indonesia. Nah, tentu saja hal ini memang tidak terlalu mengkhawatirkan ekonomi di Indonesia termasuk fiskal di Indonesia karena belanja negara yang defisit itu cukup baik di negara berkembang ya. Di sisi lain memang batas aman atau batas regulasi defisit di Indonesia itu di 3% dari GDP. So, ini masih aman untuk ekonomi secara makro di Indonesia sendiri. Begitu, Mas. Oke, artinya memang pelemahan dari IHSG dan juga rupiah ini terjadi karena capital outflow dari investor asing dan salah satunya adalah implikasinya melemah IHSG cukup signifikan di 2 hari di akhir pekan lalu dan juga pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hampir menyentuh level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat begitu ya. Baik, kalau kita lihat Anda juga tadi menyampaikan sebetulnya salah satu trigger mengapa kemudian IHSG cukup berat pergerakannya di akhir pekan lalu karena memang saham-saham blue chip ini dilanda koreksi begitu ya. Nah, secara proyeksi dan juga mempertimbangkan berbagai macam indikator sebetulnya Mas Abdul, apakah ini kemudian akan menjadi pola yang akan berlanjut di awal pekan ini atau sebetulnya Anda melihat level support yang mungkin nampaknya akan terhenti dan juga akan terjadi potensial upside untuk saham-saham berbasis perbankan blue chip ini? Oke, baik. Untuk saham-saham blue chip yang terus susah diperbankan sendiri, memang seperti BBCA atau Big Four sendiri, itu masih ada potensi untuk mengalami rebound. Tapi tidak semua saham Big Four itu potensi mengalami rebound. Nah, ada pun saham-saham yang saya maksud berpotensi mengalami rebound itu seperti ada saham BBCA hingga BMRI. Dan untuk BBRI sendiri sebenarnya cukup berat saat ini adanya potensi rebound. Terlihat bahwasannya memang outflow masih terjadi di saham BBRI yang mana outflow sendiri memang cukup besar untuk saham BBRI yang mana saya mention di sebelumnya itu di pekan lalu itu udah 1,7 triliun keluar dari BBRI sendiri asingnya dan kalau dibandingkan dengan BBCA atau BMRI itu masih jauh bahkan setengah dari outflow dari BBRI sehingga memang untuk BBCA dan BMRI sendiri masih ada potensi untuk rebound dan jika kita melihat secara fundamental bahwasannya BBCA itu di bulan November atau di 11 month-nya itu BBCA mencetak laba bersih meningkat 14% secara year on year. Sehingga hal ini menjadi sebuah katalis positif bagi saham BBCA untuk bisa rebound nih pada perdagangan hari ini dan juga disusul oleh BMRI dan kita harap bahwasannya memang BBRI hingga BBNI juga akan mengikuti pergerakan dari saham BBCA dan BMRI hari ini. Adakah kemudian indikator spesifik terkait dengan BBRI ataupun mungkin kalau kita lihat ada case yang kemudian cukup jadi perbincangan hangat terkait dengan BBNI begitu ya, tapi kalau BBRI sendiri isunya apa ataupun mungkin indikatornya apa, mengapa kemudian ini Anda lihat belum ada potensi akan terjadi rebound untuk di BBRI? Oke, baik, Mas. Untuk BBR sendiri di sini saya melihat secara fundamental memang masih bertumbuh ya dari kuartal tiganya, tetapi di sini kita bisa highlight bahwasannya memang suku bunga di Indonesia masih ditahan dan potensi ditahan di pekan ini di level 6%. Sehingga memang hal ini memicu kekhawatiran para investor terhadap saham BBRI yang mana jika suku bunga Indonesia ditahan lebih lama lagi, ada potensi yang mana penurunan net interest margin dari Bank BRI sendiri. Hal ini akan memicu turunnya laba dari Bank BRI sehingga memang ketika laba dari Bank BRI turun akan terproyeksi dari harga sahamnya yang akan berpotensi turun juga. Hal ini yang menjadi highlight dari para investor terkait dengan saham BBRI sendiri. Mengapa saham BBRI dibuang oleh asing dalam beberapa bulan terakhir. Baik. Terhitung memang dari pertengahan tahun 2024 seperti itu. Baik, secara konsensus untuk RDG Bank Indonesia sendiri most likely diprediksi akan seperti apa, Mas Abdul? Nah, untuk konsensusnya sendiri melihat bahwasannya data inflasi Indonesia yang melemah atau terdeflasi dalam beberapa bulan terakhir, 7 bulan terakhir, memang konsensusnya hari pekan ini itu masih ditahan di level 6% dan belum ada indikasi
bahwasannya penurunan Bank Indonesia untuk suku bunga sendiri sebesar 25 basis poin itu belum ada, dan melihat intervensi Bank Indonesia terhadap kurs rupiah itu ke 16.000 kembali seperti bulan Agustus lalu, itu masih menjadi kekhawatiran bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, sehingga konsensusnya pekan ini masih akan ditahan di level 6%. Baik, lalu bagaimana dengan proyeksi dari keputusan dari The Fed sendiri di pertemuan di minggu ini, Mas Abdul? Oke, baik. Untuk The Fed sendiri memang konsensusnya sendiri proyeksinya akan dipangkas ya. Untuk The Fed sendiri memang hal ini menjadi sebuah anomali di mana memang jika teman-teman investor perhatikan itu inflasi Amerika Serikat kan mengalami kenaikan. Nah, ketika inflasi mengalami kenaikan, sebenarnya suku bunga itu ada dua kemungkinan, ditahan atau dinaikkan juga untuk meredam meredam ya inflasi. Sehingga memang ketika proyeksi dari para analis terkait dengan suku bunga di Amerika Serikat itu akan diturunkan ke level 4,5% dari 4,75%, which is itu 25 basis point, ini menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya. Tapi potensi memang untuk The Fed menargetkan suku bunga itu diturunkan di level 4,5%, itu sebenarnya masih ada, melihat bahwasannya memang akan adanya kebijakan proteksionis yang dianut oleh Trump di 2025 nantinya setelah dilantik. Hal ini tentu saja akan mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat, terutama perusahaan-perusahaan besar yang mana membutuhkan dana-dana atau modal-modal besar kepada perbankan yang berbasis bunga. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi perekonomian Amerika Serikat ketika suku bunga Amerika Serikat diturunkan. Baik, mempertimbangkan dua concern utama di pekan ini terkait dengan keputusan dari RDG Bank Indonesia, kemudian juga pertemuan dari The Fed sendiri. Implikasinya terhadap pergerakan market di pekan ini menurut Anda seperti apa, Mas Abdul? Oke, baik, Mas. Untuk implikasinya untuk pergerakan ISG sendiri, memang ketika suku bunga Amerika Serikat diturunkan, itu menjadi sebuah katalis positif. Tetapi suku bunga Amerika Serikat ini tidak berpengaruh signifikan saat ini terhadap memang suku bunga di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menjadi sebuah korelasi yang tidak signifikan terkait dengan penurunan suku bunga di Amerika Serikat terhadap pergerakan ISG di pekan ini. Sehingga memang untuk pergerakan ISG di pekan ini akan masih berpotensi terbebani oleh memang sentimen suku bunga Indonesia yang masih ditahan di level 6%, hingga memang ada lagi pengumuman PPN 12%, tetapi untuk barang-barang mewah sendiri, hal ini tentu saja akan menjadi sebuah katalis negatif bagi perekonomian di Indonesia dan akan berdampak negatif juga bagi IHSG sendiri. Oke, lalu peluang apa yang bisa dimanfaatkan terkait dengan penentuan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia kali ini, Mas Abdul? Oke, peluang-peluang yang bisa teman-teman investor cermati, sebenarnya kita masih akan merekomendasikan saham-saham blue chip, tetapi teman-teman perhatikan bahwasannya saham-saham blue chip yang secara teknikal itu cukup menarik, seperti misalnya saham Telkom yang memang sudah breakout dari resistennya, lalu juga ada saham BBCA yang masih tertahan di EMA 200-nya, dan juga teman-teman investor perhatikan bahwasannya saham-saham seperti INDF hingga XCL itu menarik dikarenakan inflow-inflow yang masuk ke saham-saham tersebut dari asing itu sendiri memang cukup menarik dan cukup masif nih, sehingga saham INDF, XCL ini bisa menjadi salah satu saham defensif di pekan ini untuk teman-teman investor. Baik, lalu bagaimana dengan saham-saham pilihan Anda dan analisisnya seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Abdul. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.